Setiap kisah cinta punya jalannya sendiri. Ada yang dimulai dari tatapan pertama, ada yang lahir dari pertemuan singkat, dan ada juga yang tumbuh perlahan dari persahabatan yang panjang. Ini adalah kisah tentang dua sahabat yang tumbuh bersama sejak kecil, bermain, tertawa, hingga remaja. Mereka saling ada, saling mengisi, tanpa pernah berani mengucap kata cinta. Namun, waktu tidak pernah bisa ditahan. Perpisahan datang, dan kehidupan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Dia yang dulu hanya sahabat, kini menjelma menjadi seseorang yang berarti, tapi juga terasa semakin jauh untuk digapai. Inilah kisah sahabat jadi cinta. Sebuah perjalanan tentang perasaan yang tak pernah sempat terucap, tentang keraguan, tentang kehilangan, dan tentang cinta yang harus rela dilepaskan demi kebahagiaan orang yang dicintai. Aku selalu percaya bahwa beberapa pertemuan ditentukan sejak awal, bahkan sebelum kita tahu arti dari kata takdir. Sejak kecil, aku dan dia sudah seperti dua bayangan yang tak bisa dipisahkan. Kami tinggal di kampung yang sama. Rumah kami hanya dipisahkan oleh sebuah jalan kecil yang dipenuhi pohon jambu dan suara anak-anak bermain tiap sore. Namanya Ratna. Sejak SD, ia sudah menjadi bagian dari hari-hariku, entah sebagai teman belajar, teman bermain, atau sekadar teman berlari pulang ketika hujan turun mendadak. Aku masih ingat betul, ia selalu datang ke sekolah dengan rambut dikepang rapi dan senyum yang tak pernah lepas. Aku, dengan seragam yang sering kusut dan buku yang penuh coretan, sering jadi bahan ejekan teman-teman. Tapi, Ratna, dengan cara yang entah bagaimana selalu tulus, selalu membelaku. Ia akan berdiri di sampingku, seakan berkata pada dunia bahwa aku bukan anak yang pantas diremehkan. Mungkin dari situlah benih rasa ini tumbuh, benih yang masih terlalu asing untuk anak seusia kami. Tapi aku tahu itu ada, menunggu untuk bertumbuh. Waktu berjalan cepat. Dari SD, kami sama-sama masuk SMP yang sama. Dari SMP, berlanjut ke SMA yang juga sama. Dan di sepanjang waktu itu, aku merasakan perubahan yang pelan-pelan menekan dadaku. Ratna bukan lagi hanya sahabat kecilku. Ia berubah menjadi sosok yang kerap menghantui malam-malamku. Senyumnya berbeda, tatapannya berbeda, bahkan cara ia menyebut namaku membuat jantungku berdetak lebih cepat. Tapi aku tidak pernah mengatakannya. Bagiku, mengakui perasaan itu sama saja dengan menghancurkan persahabatan yang sudah kami bangun selama bertahun-tahun. Aku memilih diam. Aku memilih menyembunyikan semua yang bergejolak di dalam dada, berharap suatu hari waktu akan memihakku. Tapi ternyata, diam itu juga menyakitkan. Ratna kadang menatapku dengan mata yang seolah bertanya, "Mengapa kau tidak pernah mengatakan apa-apa?" Tapi aku terlalu pengecut untuk menjawab pertanyaan itu. Aku hanya bisa menunduk, berpura-pura tidak mengerti, sementara hatiku berteriak dengan suara yang tak bisa ia dengar. Masa SMA kami penuh cerita. Kami belajar bersama menjelang ujian, pulang bersama sambil bercanda soal guru yang galak, bahkan ikut kegiatan ekstrakurikuler yang sama hanya karena aku tak ingin jauh darinya. Semua orang mengira kami sudah berpacaran, tapi kenyataannya kami hanyalah dua sahabat yang saling bergantung. Dan aku yang bodoh ini hanya bisa mencintainya dari balik tembok persahabatan yang kubangun sendiri. Ada momen-momen kecil yang masih terpatri jelas di kepalaku. Saat hujan deras di sore hari, ia menungguku di teras sekolah hanya untuk memastikan aku tidak pulang sendirian. Saat aku sakit, ia datang membawa bubur buatan ibunya, lalu duduk diam di sampingku, hanya menemaniku dalam sepi. Semua itu membuatku semakin yakin bahwa aku tak mungkin bisa hidup tanpanya. Namun, keyakinan itu justru melumpuhkanku.
Bagaimana kalau aku mengaku dan ia menjauh? Bagaimana kalau semua yang kami miliki hancur hanya karena perasaan egoisku? Aku memilih untuk terus diam. Dan dalam diam itulah aku tak sadar bahwa hatinya mulai retak. Ratna dengan segala kelembutannya mulai merasa tak dianggap. Aku bisa melihatnya dari cara ia mulai menjaga jarak, dari tatapan matanya yang mulai kehilangan cahaya ketika berbicara denganku. Tapi aku tetap membisu, berharap semua akan baik-baik saja. Aku lupa bahwa diam bukanlah jawaban. Diam hanya membuat jarak itu semakin nyata. Sampai akhirnya, waktu mengantarkan kami ke sebuah persimpangan. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk merantau ke kota lain demi kuliah. Sedangkan Ratna, ia memilih jalan berbeda, sekolah pramugari. Kami berpisah bukan dengan air mata yang pecah di pelukan, melainkan dengan senyum kaku yang seakan menutupi sesuatu yang lebih dalam. Aku ingat hari itu ia hanya berkata, "Hati-hati di sana, jangan lupa kabar." Dan aku, bodoh sekali, hanya bisa menjawab, "Iya, kamu juga." Aku naik bus menuju kota dengan ransel di punggung dan mimpi sederhana di kepala. Tapi hatiku terasa kosong. Aku tahu, aku sedang meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apapun yang kutuju. Aku meninggalkan Ratna, bukan hanya sebagai sahabat, tapi sebagai cinta yang tak pernah sempat kuucapkan. Sejak hari itu, aku mengerti. Persahabatan yang kubungkus rapat-rapat agar tak berubah menjadi cinta, justru berubah menjadi kehilangan. Dan kehilangan itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada penolakan apapun yang bisa kubayangkan. Waktu memang aneh. Ia berjalan pelan ketika kita menunggu sesuatu, tetapi berlari tanpa menoleh ketika kita ingin lebih lama bersama. Sejak aku berpisah dengan Ratna di hari kelulusan, hidupku terasa seperti berjalan setengah hati. Kuliah yang kutempuh di kota orang, teman-teman baru, dunia yang lebih luas, semuanya seakan tidak mampu mengisi ruang kosong di dadaku. Ada sesuatu yang hilang, atau lebih tepatnya, seseorang. Aku sering membayangkan bagaimana hidupnya berjalan. Apakah ia bahagia di sekolah pramugari? Apakah ia menemukan teman baru atau bahkan cinta baru? Kadang, di malam-malam sepi, ketika aku menatap langit kamar kos, aku ingin sekali menanyakan kabarnya. Namun, jariku selalu berhenti di layar ponsel, tidak berani menekan tombol kirim. Aku takut jika kehadiranku justru mengganggu jalannya yang sudah berbeda. Aku lebih memilih merindukannya dalam diam, seperti dulu aku mencintainya tanpa pernah mengaku. Tahun-tahun berlalu. Aku lulus kuliah dengan nilai yang tidak buruk, tapi juga bukan sesuatu yang bisa kubanggakan. Hidupku sederhana, langkahku pun masih mencari arah. Dan di tengah keraguanku itulah Ratna kembali hadir, seperti angin yang tiba-tiba berhembus membawa aroma masa lalu. Pertemuan itu terjadi begitu tiba-tiba. Aku sedang duduk di warung kopi kecil di kampung, tempat aku biasa singgah setiap kali pulang libur panjang. Dari kejauhan, aku melihat sosok wanita dengan seragam rapi berjalan melewati jalan desa. Semua mata tertuju padanya, bukan hanya karena paras cantiknya, tapi juga karena ada wibawa yang berbeda. Dan ketika mataku akhirnya berani menatap wajah itu dengan saksama, aku tahu, itu Ratna, sahabatku, cintaku, luka lamaku yang kembali berdetak. Dia sudah berubah, rambutnya lebih indah, sikapnya lebih dewasa, caranya melangkah penuh percaya diri. Ia bukan lagi gadis kampung yang dulu menungguku di depan gerbang sekolah. Ia kini seorang pramugari, wanita yang sudah terbang tinggi melintasi langit, sementara aku masih menapaki tanah dengan langkah pelan. Dan disitulah perasaan rendah diriku mulai tumbuh, mencengkeram kuat, membuatku merasa tak pantas berada di sisinya. Ratna mendekat, tersenyum lebar, dan menyapaku. Senyum itu
masih sama seperti dulu, hanya saja kini lebih matang, lebih memikat, lebih menyakitkan bagiku. Kami berbicara sebentar, menanyakan kabar masing-masing. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang dunia yang lebih luas yang kini ia kenal, tentang mimpinya yang satu persatu tercapai. Sementara aku, dengan segala keterbatasanku, hanya mampu menjawab seadanya, berusaha menutupi rasa kecil yang menekan dadaku. Hari-hari berikutnya kami kembali sering bertemu. Ia yang memulai, ia yang mencari aku, ia yang menghubungkan kembali persahabatan yang hampir mati itu. Aku tahu, ia menunggu sesuatu yang lebih dariku. Aku bisa merasakannya dari tatapannya, dari caranya menanyakan hal-hal kecil, dari perhatiannya yang tak pernah pudar. Ia ingin aku mengucapkan apa yang selama ini aku simpan. Ia ingin aku menembus dinding yang selama ini kupasang. Tapi, lagi-lagi, aku memilih diam. Bukan karena aku tidak mencintainya, justru karena aku terlalu mencintainya hingga takut. Takut jika aku hanya akan menjadi beban dalam hidupnya. Ia sudah terbang tinggi, sementara aku masih merangkak mencari pijakan. Bagaimana mungkin aku berani menggenggam tangannya dan berkata, aku sanggup mendampinginya. Ratna tidak menyerah. Ia yang terus mendekat, ia yang mencoba meyakinkan bahwa keberadaanku berarti. Sesekali aku merasa, inilah waktunya, inilah kesempatan yang dulu tak pernah kumiliki. Tapi, setiap kali kata itu hampir keluar dari bibirku, hatiku kembali berbisik. Kau tidak pantas, jangan rusak hidupnya dengan mimpi kecilmu. Maka aku terus bertahan dalam diamku, meski setiap detiknya terasa menyiksa. Aku mencintainya, tapi aku juga takut pada diriku sendiri. Aku ingin meraih tangannya, tapi aku juga ingin melihatnya bahagia meski tanpa aku. Malam-malamku kembali dipenuhi rasa resah. Aku merenung panjang, mencoba menimbang antara keberanian dan ketakutan. Dan dalam pertarungan itu, ketakutan selalu menang. Aku hanyalah pria biasa, tanpa prestasi, tanpa harta, tanpa sayap untuk terbang setinggi dia. Bagaimana aku bisa menjadi rumah bagi seorang bintang yang sudah menemukan langitnya? Di antara kebersamaan yang kami bangun kembali, aku mulai sadar, aku sedang jatuh cinta lagi pada orang yang sama, untuk kesekian kalinya. Dan kali ini, luka itu terasa lebih dalam. Karena yang kusadari bukan hanya cintaku yang tak pernah terucap, tetapi juga rasa rendah diriku yang tak pernah hilang. Aku mencintai Ratna. Tapi aku juga merasa, mencintainya berarti harus siap kehilangan dia untuk kedua kalinya. Aku pernah percaya bahwa cinta yang diperjuangkan akan selalu menemukan jalannya. Tetapi semakin dewasa aku, semakin aku sadar tidak semua cinta terlahir untuk dimenangkan. Ada cinta yang hanya hadir untuk mengajarkan bahwa hati bisa setia meski akhirnya harus rela dilepaskan. Dan cintaku pada Ratna, sahabatku sejak kecil, adalah salah satunya. Hari-hari bersama setelah pertemuan kembali itu seolah memberiku kehidupan baru. Kami berjalan berdua menyusuri jalan kampung seperti dulu waktu masih sekolah. Kami tertawa, mengenang masa-masa sederhana dan berbagi cerita tentang perjalanan masing-masing. Ratna tampak begitu tulus, begitu hangat, seakan ingin menambal celah yang pernah retak di antara kami. Aku bisa merasakan ia menginginkan lebih, tapi aku dengan segala keraguanku, hanya bisa berpura-pura tidak mengerti. Semakin lama, beban itu semakin berat. Setiap kali menatap matanya, aku tahu aku mencintainya. Tapi, dalam waktu yang sama, aku juga tahu aku tak pantas untuknya. Aku hanyalah pria dengan hidup sederhana, masih mencari arah, masih penuh ketidakpastian.
Sedangkan Ratna sudah menjadi wanita yang sukses, yang mampu berdiri tegak di hadapan dunia. Aku tak ingin menjadi duri dalam langkahnya. Aku tak ingin kelak ia menyesal karena memilihku. Ada malam ketika aku menatap layar ponselku lama sekali. Di sana ada pesan darinya, sederhana saja. Besok aku libur, temani aku jalan-jalan. Ya, hati kecilku ingin sekali menjawab ya tanpa ragu. Tapi di sisi lain, ada suara lain yang lebih keras. Sampai kapan kau akan menahannya? Sampai kapan kau akan pura-pura bisa membahagiakan dia? Malam itu aku sadar, mungkin aku harus berhenti. Bukan karena aku tidak mencintainya, tapi justru karena aku terlalu mencintainya. Hari perpisahan itu datang tanpa ia tahu maksudku yang sebenarnya. Aku memilih pergi menjauh. Aku jarang menjawab pesannya, jarang membalas teleponnya. Aku menciptakan jarak, pura-pura sibuk, pura-pura lelah, hingga akhirnya ia berhenti mencariku. Mungkin di hatinya, ia mengira aku bosan, aku tidak lagi peduli. Padahal kebenarannya jauh lebih menyakitkan. Aku mencintainya, tapi aku tak ingin menahan langkahnya. Aku ingin ia bahagia, meski itu bukan denganku. Waktu kembali berlari. Suatu hari, aku mendengar kabar. Ratna akan menikah. Calonnya seorang pria mapan, kaya raya, mampu memberikan segalanya yang mungkin tak pernah bisa aku berikan. Berita itu datang seperti pisau yang menembus dadaku. Aku membaca undangan pernikahannya dengan tangan bergetar. Ada namanya tercetak indah, di samping nama seorang pria yang bukan aku. Hari pernikahan itu, aku datang. Bukan sebagai tamu dekat, bukan sebagai seseorang yang ditunggu, tapi hanya sebagai bayangan masa lalu. Aku berdiri di antara kerumunan, menatapnya dari jauh. Ratna tampak begitu cantik dalam gaun pengantin putihnya. Senyumnya bersinar, matanya penuh kebahagiaan. Ia menggenggam tangan suaminya dengan erat, dengan keyakinan yang tidak pernah kuberikan. Aku tersenyum. Senyum yang kupaksakan, senyum yang penuh pecahan hati. Aku ingin menangis, ingin berteriak, ingin mengatakan alasan kenapa aku meninggalkannya. Tapi aku tahu itu hanya akan merusak kebahagiaannya. Maka aku memilih diam, seperti yang selalu kulakukan sejak awal. Ratna mungkin tak pernah tahu bahwa aku mencintainya sepanjang hidupku. Ia mungkin tak pernah sadar bahwa alasan aku pergi bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku ingin melihatnya bahagia tanpa harus terikat oleh keterbatasanku. Ia mungkin mengira aku berhenti mencintainya, padahal justru sebaliknya. Aku mencintainya begitu dalam hingga aku rela kehilangan dia demi kebahagiaan yang lebih besar. Ketika musik pesta mengalun dan orang-orang bersorak, aku melangkah pergi. Aku tidak kuat berlama-lama di sana. Setiap langkahku terasa berat, seakan meninggalkan sebagian diriku sendiri. Tapi aku tahu, ini adalah akhirnya. Inilah takdir yang harus kuterima. Di jalan pulang, aku menatap langit malam yang luas. Ada rasa kosong yang tidak bisa dijelaskan. Ada luka yang tidak bisa diobati. Tapi, di balik semua itu, ada juga ketenangan yang perlahan tumbuh. Aku mungkin tidak bersamanya, tapi aku tahu ia bahagia. Dan bagi seorang pecinta yang sejati, bukankah kebahagiaan orang yang dicintai adalah tujuan akhirnya? Aku berjalan sendirian, membawa kenangan bertahun-tahun yang kini hanya tinggal cerita. Dalam hatiku, aku berbisik pelan. Ratna, aku mencintaimu. Selalu, meski tidak pernah bersamamu. Kadang, cinta bukan soal memiliki. Kadang, cinta justru berarti merelakan, meski hati sendiri hancur berkeping-keping. Ia mencintainya sepanjang hidup, tapi
tak pernah punya cukup keberanian untuk menggenggamnya. Dan ketika akhirnya harus melihatnya bahagia dengan orang lain, ia hanya bisa tersenyum. Pura-pura kuat, pura-pura baik-baik saja. Inilah realita. Tidak semua sahabat jadi cinta, dan tidak semua cinta berakhir dengan kebersamaan. Namun, di balik luka yang tak pernah sembuh, selalu ada satu kebenaran, bahwa mencintai seseorang dengan tulus adalah anugerah, meski akhirnya harus merelakan dia pergi selamanya